Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum, dalam hal ini Bapak Dr. Haji Syafaat Anugrah Pradana MH, dan teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul teori input output dan keterkaitannya dengan kondisi sosial masyarakat. Perkenalkan, nama saya Sahrul AM, dan adapun rekan saya yaitu Andi Muhammad Akram Abdillah ZR. Saya sendiri sebagai pemateri pertama dan beliau selaku pemateri kedua. Di sini kami akan membahas tiga pembahasan, yaitu yang pertama sejarah teori input output Harry C. Brademeyer, kemudian pengertian teori input output Harry C. Brademeyer, kemudian yaitu keterkaitan antara teori input output dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi langsung saja untuk materi pertama, yaitu sejarah teori input output Harry C. Brademeyer. Harry C. Brademeyer adalah seorang sosiolog yang terkenal karena kontribusinya dalam mengadaptasi teori input dan output untuk analisis sosial dan hukum. Teori ini awalnya dikembangkan dalam bidang ekonomi oleh Wesley Leontief pada tahun 1930-an untuk menganalisis hukum-hukum antara berbagai sektor ekonomi. Brademeyer melihat potensi besar dalam pendekatan ini untuk diterapkan dalam studi sistem hukum dan interaksi sosial, sehingga menciptakan suatu landasan baru untuk memahami dinamika hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Teori input-output pertama kali diperkenalkan oleh Wesley Leontief untuk memahami interdependensi antara berbagai sektor dalam perekonomian. Model ini menggunakan teori input-output untuk mengilustrasikan bagaimana output dari satu sektor menjadi input bagi sektor lainnya, dan sebaliknya. Pada tahun 1973, Leontief dianugerahi Nobel Ekonomi atas karyanya ini, yang telah menjadi analisis penting dalam ekonomi regional dan nasional. Harry C. Brademeyer adalah salah satu seorang sosiolog yang dikenal karena kontribusinya dalam mengadaptasi teori input-output untuk analisis sosial dan hukum. Teori ini awalnya dikembangkan dalam bidang ekonomi oleh Wesley Leontief pada tahun 1930-an untuk menganalisis hubungan antar berbagai sektor ekonomi, dan Brademeyer melihat potensi besar dalam pendekatan ini untuk diterapkan dalam sistem hukum sosial dan interaksi sosial, sehingga menciptakan suatu landasan baru untuk memahami dinamika hukum dan konteks sosial yang lebih luas. Meskipun teori input-output memberikan kerangka analitis yang kuat, Brademeyer dan para pengikutnya juga mengakui keterbatasannya. Salah satu kritik utama adalah bahwa model ini cenderung menyederhanakan kompleksitas interaksi dan sistem hukum yang seringkali melibatkan banyak variabel yang saling mempengaruhi. Selain itu, kesulitan mengumpulkan data yang akurat dan relevan untuk analisis input-output dalam konteks hukum tetap menjadi tantangan signifikan. Model ini juga cenderung statis, mungkin tidak sepenuhnya memperhitungkan dinamika perubahan sosial dan teknologi yang dapat mempengaruhi sistem hukum. Meskipun demikian, adaptasi Brademeyer terhadap teori input-output telah menjadi kontribusi penting dalam studi hukum dan sosiologi, memberikan alat yang berguna untuk analisis sistematik dan interdisipliner. Harry C. Brademeyer berhasil mengadaptasi dan memperluas teori input-output yang awalnya dikembangkan oleh Wesley Leontief untuk digunakan dalam analisis hukum dan sosial. Pendekatannya memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi kompleks dalam sistem hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Meskipun memiliki keterbatasan, adaptasi teori ini tetap relevan dan memberikan kontribusi signifikan dalam studi hukum dan sosiologi kontemporer. Mungkin itu materi pertama yang sempat saya sampaikan.
saya alihkan kepada rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pemateri sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, itu pengertian teori input output oleh Harry C. Bredmer. Harry C. Bredmer, seorang sosiolog, mengadaptasi konsep teori input yang awalnya diperkenalkan oleh ekonom Wassily Leontief ke dalam konteks hukum dan sosial. Teori input-output dalam pengertian Bredmer adalah sebuah kerangka analitis yang digunakan untuk memahami interaksi dan aliran antar berbagai elemen dalam sistem hukum dan sosial. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana input atau sumber daya atau elemen awal diproses oleh sistem hukum dan menghasilkan output hasil akhir atau produk hukum, serta memahami dampak dari hubungan tersebut terhadap keseluruhan sistem. Teori input-output Harry C. Bredmer berfokus pada bagaimana hukum berfungsi sebagai sarana pengintegrasi sosial. Menurut Bredmer, hukum tidak berfungsi sebagai sarana pengintegritas sosial. Menurut Bredmer, hukum tidak dapat berfungsi dalam ruang hampa dan harus menerima asupan dari berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan budaya. Asupan ini kemudian menjadi input yang diolah dan diproses oleh hukum, menghasilkan output yang dikembalikan ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, sehingga harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib. Hukum sebagai sarana pengintegrasi sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredmer, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan asupan dari bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya. Asupan yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan, input, dan keluaran atau output yang dikembalikan ke dalam masyarakat. Selanjutnya itu keterkaitan antara teori input-output dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama itu pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. Salah satu cara utama teori input-output menjelaskan keterkaitannya dengan kehidupan sosial adalah melalui analisis bagaimana hukum atau output mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Misalnya, penerapan undang-undang baru tentang keselamatan lalu lintas dapat mempengaruhi perilaku pengemudi di jalan raya. Melalui proses hukum yang melibatkan penegakan oleh polisi atau kepolisian, pendidikan masyarakat, dan sanksi bagi pelanggar, undang-undang tersebut bertujuan untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap lalu lintas. Yang kedua itu peran hukum dalam mengatur interaksi sosial. Hukum memainkan peran penting dalam mengatur interaksi sosial dengan menyediakan kerangka kerja bagi hubungan antar individu dan kelompok. Teori input-output dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana undang-undang tertentu, seperti hukum kontrak atau hukum keluarga, memfasilitasi atau menghambat interaksi sosial. Misalnya, undang-undang kontrak yang jelas dan dapat ditegakkan membantu menciptakan kepercayaan di antara pelaku bisnis, yang pada gilirannya mempromosikan kegiatan ekonomi dan hubungan sosial yang stabil. Yang ketiga itu hukum sebagai respon terhadap tekanan sosial. Teori input-output juga membantu dalam memahami bagaimana hukum bereaksi terhadap tekanan sosial dan kebutuhan masyarakat. Misalnya ketika ada peningkatan kesadaran publik tentang masalah lingkungan, tekanan sosial ini dapat menjadi input yang mendorong legislator untuk membantu undang-undang lingkungan yang lebih ketat. Proses ini melibatkan interaksi antar pemangku kepentingan, debat politik, debat publik, dan lobbying, yang akhirnya menghasilkan output berupa regulasi baru yang diharapkan dapat melindungi lingkungan. Yang keempat yaitu evaluasi efektivitas kebijakan hukum. Dengan menggunakan teori input-output, kita dapat mengevaluasi seberapa efektif kebijakan hukum tertentu dalam mencapai tujuannya. Misalnya, undang-undang anti diskriminasi dirancang untuk mengurangi diskriminasi rasial di tempat kerja. Melalui analisis input-output, kita dapat menilai apakah undang-undang ini telah berhasil mengubah perilaku perusahaan dan apakah tingkat diskriminasi telah menurun. Jika tidak, analisis ini dapat membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Yang kelima, dampak sosial dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagai output dari proses hukum memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Teori input-output dapat digunakan untuk menganalisis dampak ini dengan melihat bagaimana keputusan pengadilan tertentu mengubah norma sosial dan perilaku individu. Misalnya, keputusan pengadilan tinggi yang memperkuat hak-hak LGBT dapat mempengaruhi sikap sosial dan meningkatkan penerimaan terhadap komunitas LGBT dalam masyarakat. 6. Interaksi antar hukum dan struktur sosial. Teori input-output juga
membantu dalam memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan struktur sosial yang ada, seperti kelas sosial, ras, dan gender. Misalnya, hukum yang dirancang untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi dapat dipengaruhi oleh dan mempengaruhi struktur kelas dalam masyarakat. Analisis input-output memungkinkan kita melihat bagaimana kebijakan redistributif mempengaruhi distribusi kekayaan dan akses terhadap peluang ekonomi. Teori input-output menurut Harry C. Bredmer memberikan alat analitis yang kuat untuk memahami keterkaitan antara hukum dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan menyoroti bagaimana input hukum diproses menjadi output dan bagaimana output tersebut mempengaruhi perilaku sosial dan struktur sosial, teori ini memberikan wawasan penting yang tentang dinamika hukum dalam konteks sosial. Hal ini tidak hanya membantu akademisi dan praktis hukum dalam merancang kebijakan yang lebih efektif, tetapi juga membantu masyarakat memahami peran hukum dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi proses hukum untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, mau itu saran, silahkan komen di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.